DJ Messi Adi Original. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan industri keuangan non-bank atau IKNB. Perkenalkan, nama saya Zara Mutia Wahidah. Di sini saya akan menjelaskan tentang industri keuangan non-bank atau biasa kita sebut dengan IKNB. Industri keuangan non-bank adalah badan usaha selain perbankan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang keuangan dengan cara menghimpun dana dan menyalurkannya ke masyarakat. Industri keuangan non-bank sering juga disebut sebagai lembaga keuangan bukan bank atau LKBB. Industri ini didirikan sejak tahun 1972 menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 38 MK 1972. Tujuan pendiriannya adalah mendorong perkembangan pasar uang dan modal agar penyaluran dananya lebih efisien sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta membantu permodalan usaha. Secara umum, fungsi dan peranan industri keuangan non-bank hampir sama dengan lembaga keuangan bank. Berikut fungsi dan peranan industri keuangan non-bank, yaitu yang pertama adalah menghimpun dana dan dari masyarakat yang kelebihan dana. Yang kedua, membantu dunia usaha dalam meningkatkan produktivitas barang atau jasa. Yang ketiga, memperlancar distribusi barang atau jasa. Dan yang keempat atau yang terakhir, mendorong terbukanya lapangan pekerjaan. Sesuai dengan namanya, lembaga ini banyak sekali jenisnya. Berikut adalah beberapa contoh industri keuangan non-bank. Yang pertama adalah asuransi. Asuransi adalah salah satu mekanisme bentuk pengalihan resiko dari tertanggung individu atau badan usaha kepada usaha penanggung perusahaan asuransi dengan membayar sejumlah premi. Asuransi terdiri dari beberapa jenis, antara lain adalah asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, asuransi jiwa, dan asuransi kebakaran. Asuransi berperan penting dalam kehidupan masyarakat. Dengan mengikuti asuransi, nasabah akan memperoleh manfaat atas asuransi tertentu. Dalam hal asuransi, pemerintah telah membentuk Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau biasa kita sebut dengan BPJS yang kinerjanya diawasi oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional atau disebut juga dengan DJSN. Badan yang terkait dengan BPJS yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Yang kedua adalah dana pensiun. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Adanya dana pensiun memberikan manfaat bagi karyawan atau peserta dana pensiun untuk memperoleh penghasilan tertentu. Dana pensiun terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama adalah dana pensiun pemberi kerja atau biasa disebut dengan DPPK. Adalah dana pensiun yang didirikan oleh pemberi kerja dana bagi sebagian atau seluruh karyawan. Pemberi kerja yang mendirikan dana pensiun disebut sebagai pendiri. Yang kedua adalah dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK, yaitu dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Yang ketiga atau yang terakhir adalah lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Lembaga pembiayaan meliputi sebagai berikut. Yang pertama adalah perusahaan pembiayaan, yaitu badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan atau usaha kartu kredit. Yang kedua adalah perusahaan modal ventura, adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan atau penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan atau investasi company untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Yang ketiga atau yang terakhir, perusahaan pembiayaan infrastruktur adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur. Berikut sebagian penjelasan tentang industri keuangan non. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Garis Langit. Dan kita akan melanjutkan ke nomor 4, yaitu
Lembaga jasa keuangan khusus lembaga jasa keuangan khusus terdiri dari beberapa lembaga atau perusahaan yang dibentuk atau didirikan untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat khusus. Umumnya berkaitan dengan upaya mendukung program pemerintah bagi kesejahteraan masyarakat. Lembaga keuangan khusus yang dimaksud meliputi Lembaga Pembayaran Ekspor Indonesia, perusahaan pegadaian, lembaga penjamin, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, PT Permodalan Nasional Madani atau Persero, dan PT Dana Reksa atau Persero juga. A. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. LPEI bertugas untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka mendorong program ekspor nasional melalui skema pembiayaan ekspor nasional. B. Perusahaan Pegadaian. Pegadaian merupakan lembaga penjamin barang yang memberikan dana pinjaman kepada masyarakat dengan anggunan atau jaminan barang tergerak. Kegiatan usaha utama perusahaan pegadaian meliputi sebagai berikut. 1. Penyaluran uang pinjaman dengan jaminan berdasarkan hukum gadai. 2. Penyalur uang pinjaman dengan jaminan berdasarkan fidusia atau pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan bahwa barang tersebut tetap menjadi miliknya meskipun berada di pegadaian. 3. Pelayanan jasa titipan barang berharga. 4. Pelayanan jasa taksiran. Selain melakukan kegiatan usaha utama, perusahaan pegadaian dapat melakukan kegiatan usaha lainnya, yaitu 1. Kegiatan lain yang tidak terikat usaha pegadaian yang memberikan pendapatan berdasarkan komisi atau fee-based income sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan. Kegiatan usaha lainnya dengan persetujuan OJK. Perusahaan pegadaian yang diatur dan diawasi oleh OJK adalah perusahaan pegadaian pemerintah, yaitu PT Pegadaian atau Persero, dan perusahaan pegadaian swasta. C. Lembaga penjamin. Lembaga penjamin merupakan lembaga keuangan khusus yang berperan mendorong kemandirian usaha dan pemberdayaan dunia usaha serta meningkatkan akses bagi dunia usaha, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM, koperasi serta usaha prospektif lainnya kepada sumber pembiayaan. Melalui sistem peminjaman kredit, lembaga penjamin membatani akses UMKM ke bank atau lembaga keuangan, khususnya UMKM yang visible tetapi belum bankable. Artinya, keterbatasan modal yang dimiliki UMKM disebabkan oleh kesulitan mengakses sumber pembiayaan karena tidak mampu menyediakan anggunan. Perusahaan penjaminan kredit ini berfungsi menjamin pemenuhan kewajiban finansial UMKM sebagai penerima kredit dari bank lembaga keuangan. Adapun kegiatan utama usaha lembaga penjamin antara lain penjaminan kredit, pembiayaan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh lembaga keuangan. D. Perusahaan pembiayaan sekunder perumahan. Pembiayaan sekunder perumahan atau yang juga dikenal dengan istilah Secondary Mortgage Facility atau SMVF adalah suatu perusahaan yang dibentuk untuk membeli suatu kredit pemilikan rumah atau KPR dari bank kreditur yang kemudian ditagih. Kemudian tagihan ini dikemas dalam suatu efek utang, kemudian dijual kepada investor seperti perumahan, asuransi, dana pensiun, ataupun investor perorangan. Pembiayaan sekunder perumahan ini dilakukan dengan suatu perusahaan khusus yang dibuat oleh lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan pembiayaan sekunder perumahan yang khusus didirikan untuk membeli aset keuangan dan sekaligus menerbitkan efek baragun aset atau EBA. E. PT Permodalan Nasional Madani atau Persero. PT Permodalan Nasional Madani atau Persero atau PT PNM adalah lembaga keuangan milik pemerintah yang merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mengembangkan, memajukan, dan memelihara usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. PT PNM memiliki 5 bidang usaha, yaitu sebagai berikut. 1. Unit layanan modal mikro atau ULAM. ULAM merupakan program yang memberkati pelayanan pinjaman modal untuk usaha mikro dan kecil.
2. Membina ekonomi keluarga sejahtera atau MEKAR. MEKAR merupakan layanan pinjaman modal bagi perempuan prasejahtera yang akan membuka UMKM. 3. Pengembangan kapasitas usaha atau PKU. PKU merupakan layanan pendampingan dan pembinaan kepada para pelaku UMKM di Indonesia. PKU terdiri dari 2 jenis kegiatan usaha, yaitu sebagai berikut. A. Pelatihan nasabah ulam. Pelatihan yang ditujukan khusus bagi nasabah ulam. B. Pembinaan klaster. Pembinaan yang didasarkan pada pengelompokan klaster. 4. Jasa manajemen. Jasa manajemen adalah pemberian jasa dengan ikut serta secara langsung dalam pelaksanaan manajemen dalam balas jasa berupa imbalan manajemen. Program kemitraan. 5. Program kemitraan. Program kemitraan merupakan program penopang pemberdayaan UMKM di Indonesia. Program ini ditujukan bagi berbagai jenis mitra binaan didukung dengan 2 pola pembiayaan, yaitu secara konvensional dan syariah. F. PT Dana Rekses atau Persero. PT Dana Rekses adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di lintas sektor. Bidang usaha PT Dana Rekses adalah melakukan kegiatan di bidang pasar modal dan pasar uang yang meliputi kegiatan sebagai perusahaan pembiayaan dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pasar modal, seperti perairan perdagangan efek, penjamin emisi efek investasi, reksadana, dan sebagainya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.